Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita masih membicarakan tentang ahkamul masajid. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang berikutnya adalah yukrahu an yuj'alal masjidu maq'adan lihirfatin. Makruh hukumnya menjadikan masjid sebagai tempat untuk pekerjaan. Contohnya apa? Kal khiyatati wa nahwiha, seperti untuk menjahit. Masjid dipergunakan untuk menjahit atau seperti yang lain-lainnya, kegiatan-kegiatan daripada pekerjaan yang lainnya, hukumnya adalah makruh. Dalilnya adalah li hadits Anas radhiyallahu taala anhu, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, yang berikutnya pengarang rahimahullah beliau mengatakan yajuzul istilqa'u fil masjidi alal qafa. Boleh kita untuk celentang tidur di masjid di atas tengkuk kita, diperbolehkan seseorang untuk tidur dalam masjid, tapi ingat jangan sampai mengeluarkan dari air liurnya. Kenapa demikian? Karena air liur adalah hukumnya najis dan bisa membuat menjadi mutanajjis benda atau karpet yang terkenanya. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang berikutnya adalah yustahabbu aqdu halqil ilmi fil masajidi. Disunnahkan untuk membuat halaqah-halaqah ilmu pengetahuan agama dalam masjid. Hukumnya sunnah. Dibuat halaqah-halaqah, dibuat pengajian-pengajian di masjid adalah hukumnya sunnah. Dalilnya adalah hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya pengarang rahimahullah beliau mengatakan yajuzu tahaddusu bil hadisil mubahi fil masjid. Diperbolehkan untuk berbincang-bincang dengan pembicaraan yang sifatnya mubah di dalam masjid. Hukumnya diperbolehkan, tidak apa-apa kita mengobrol dalam masjid, tapi obrolan yang sifatnya mubah, bukan yang sifatnya haram atau yang sifatnya makruh. Diperbolehkan demikian. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa bi umurid dunya wa ghairiha minal mubahati, dengan urusan-urusan dunia tidak apa-apa dibicarakan dalam masjid pada urusan dunia yang sifatnya mubah. Bahkan wa in hasala fihi dihqun wa nahwuhu madama mubahan, sekalipun ada tertawa sedikit, ada tertawanya, ada senyumnya, diperbolehkan selama yang dibincangkan adalah sesuatu yang mubah. Dalilnya adalah hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu shalahu alladhi shalla fi as-subha hatta tatlu asy-syamsu fa idza tala'at qama wa qala wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amri al-jahiliyah fayadhakuna wa yatabassam. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau tidak bangun dari tempat salatnya setelah salat subuh sampai terbit matahari. Beliau berzikir sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, maka baru beliau bangun. Kemudian beliau melihat sahabat-sahabatnya berbincang-bincang, bercakap-cakap, ngobrol pada urusan-urusan dulu, pada zaman jahiliyah dulu, sampai mereka tertawa. Hal ini tidak dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan berbincang-bincang pada urusan yang mubah dalam masjid adalah hukumnya yajuzu, hukumnya boleh. Kemudian ikhwatul Islam azadallahu wa iyyakum, yang berikutnya pengarang rahimahullah beliau mengatakan bagaimana hukumnya melantunkan nasyid-nasyid, syair-syair dalam masjid. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan la ba'sa bi insyadi syairi fil masjid idza kana madhan lin nubuwah aw al-islam aw kana hikmatan aw mafafi makarimil akhlaq aw az-zuhdi aw nahwi dzalika min al-khair. Tidak apa-apa, artinya hukumnya boleh melantunkan syair-syair, syair-syair dalam masjid yang isinya tentang memuji Nabi Muhammad SAW, atau isinya tentang pujian terhadap Islam, atau tentang akhlak-akhlak yang terpuji, atau tentang kebaikan-kebaikan yang lainnya, diperbolehkan dalam hukum agama. Artinya satu orang muslim-muslimah melantunkan syair-syair dalam masjid selama isinya adalah pujian terhadap Rasulullah SAW
atau tentang Islam atau tentang zuhud atau tentang kebaikan yang lainnya adalah hukumnya diperbolehkan. Bagaimana hukumnya apabila syair yang diucapkannya isinya tentang misalnya khamar, misalnya tentang menyebutkan wanita-wanita? Bagaimana hukumnya dilantunkan syair dalam masjid yang isinya tentang wanita, tentang khamar? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, amma ma fi syai'un madmumun ka hajwi muslimin au sibtal khamri au dzikri nisa'i au ghairi dzalika fa haramun. Adapun apabila ada syair yang diucapkan dalam masjid, dilantunkan dalam masjid, kemudian isinya tentang khamar, tentang wanita, maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan dalam hukum agama. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an tashaddudil asy'ari fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang, tidak diperbolehkan melantunkan bait syair dalam masjid. Ini syair-syair yang berkaitan tadi tentang khamar atau tentang wanita atau tentang keburukan-keburukan yang lainnya. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yusannu kansul masjidi wa tanzifu wa izalatu ma yara fihi min khamatin aw busaqin aw nahwi dzalika. Disunnahkan untuk menyapu masjid, disunnahkan untuk menghilangkan kotoran dalam masjid, seperti ada ludah, ada sampah, sunnah demikian. Bagi yang melihatnya, hilangkan, bersihkan. Kenapa demikian? Sabata fi sahihain, karena hadis yang sahih muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya beliau melihat busaqan fil masjid, beliau melihat ada ludah dalam masjid, kemudian beliau seka, beliau sapu, beliau hilangkan dengan tangan mulia beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya uridat alayya ujur ummati, diperlihatkan kepada aku pahala umat aku semuanya, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, sampai kotoran yang sangat kecil yang dikeluarkan oleh salah seorang umat Nabi Muhammad SAW dalam masjid, Allah perlihatkan begitu besar pahalanya bagi orang yang melakukannya. Jadi demikian sungguh luar biasa bagi orang yang menyapu masjid, orang yang menghilangkan kotoran sampai dalam masjid, sesuai dengan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.